Ia berasal dari pekerjaan yang paling dibenci bangsanya. Di mata orang Yahudi, pemungut cukai adalah pengkhianat. Mereka dianggap sebagai alat Romawi untuk menindas Yahudi. Selain itu, mereka kerap memeras rakyat untuk memperkaya diri mereka sendiri. Namun dari meja cukai yang penuh cemooh itulah, Yesus memanggilnya untuk menjadi muridnya. Nama Matius dalam bahasa Ibrani berarti pemberian dari Tuhan. Injil lain menyebutnya juga sebagai Lewi, anak Alfeus. Saat Yesus lewat di hadapannya, hanya satu kalimat terucap, "Ikutlah aku." Mendengar itu, Matius segera bangkit meninggalkan pekerjaannya. Dan sejak saat itu, hidup seorang pemungut cukai berubah menjadi saksi Injil. Sebagai salah satu dari 12 rasul, Matius berjalan bersama Yesus dalam pelayanannya. Ia mendengar pengajarannya dan menyaksikan kuasanya. Dan warisan terbesar Matius adalah Injil yang ia tulis, sebuah karya yang membuka halaman perjanjian baru. Matius menulis dengan cara pandang seorang Yahudi yang telah menemukan Mesias. Ia dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan janji-janji perjanjian lama. Karena itu, Injil Matius adalah Injil yang paling banyak mengutip nubuat perjanjian lama. Tidak kurang dari 60 kali, ia menghubungkan peristiwa Yesus dengan nubuat perjanjian lama. Rumusan khasnya adalah, supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Contohnya dalam Matius 1 ayat 22 dan Matius 2 ayat 15. Tujuannya untuk meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus benar-benar Mesias yang mereka nantikan, Raja yang dijanjikan Allah bagi mereka. Karena itu, silsilah Yesus yang terdapat dalam kitab Matius dibuka dengan Abraham dan Daud, dua figur sentral dalam janji Allah bagi Israel. Namun meski berfokus pada Yahudi, Injil Matius menutup dengan amanat agung. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Matius 28 ayat 19. Hal ini menunjukkan bahwa Mesias Israel adalah juga juru selamat dunia. Tradisi gereja mula-mula menyebut Matius pertama-tama memberitakan Injil di tanah Yahudi, lalu pergi ke bangsa-bangsa lain. Ada yang mencatat ia ke Ethiopia, ada pula ke Persia. Meski detail berbeda-beda, semuanya sepakat ia tetap setia hingga akhir, bahkan menutup hidupnya sebagai martir. Kisah Matius adalah sebuah kisah penebusan. Dari seorang yang dicap sebagai pengkhianat bangsa, ia dipanggil menjadi saksi Kristus. Dari seorang pencatat pajak bagi Romawi, ia dipakai Allah untuk menulis Injil tentang Raja yang sejati. Dengan karya tangannya, generasi demi generasi bisa melihat bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, Raja yang berkuasa, sekaligus juru selamat segala bangsa.